Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuliatin, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Di sini saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai kepala sekolah di lembaga saya sendiri, yaitu di lembaga SD Negeri 4 Sri Mulyo. Di sini dengan kepala sekolah yaitu Bu DRA Baina Rohani. Selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Baina sudah meluangkan waktunya untuk mengenai tugas saya di modul 3.1 ini. Baik Bu, di sini di tugas saya kali ini di sini ada pengambilan keputusan dilema etika. Di sini ada dikaitkan dengan pengetahuan yaitu 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian sebagai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Di sini saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Baina dan Bu Baina monggo dijawab seperti kesehariannya di lembaganya sendiri ya Bu ya. Siap. Baik Bu, apakah Bu Ina sudah siap untuk pertanyaan pertama? Siap. Untuk Bu Baina, selama ini bagaimana Bu Baina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di lembaganya jenengan Bu? Saya mengamati dulu, kemudian saya mencari informasi dari berbagai pihak, kemudian saya baru mengambil keputusan. Berarti untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu jenengan melihat ke lokasi dulu, fakta-faktanya bagaimana, baru mengambil keputusan. Bu, pertanyaan selanjutnya, selama ini Bu, bagaimana Bu Baina menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pripun jenengan mengambil keputusannya Bu? Saya kalau mengambil keputusan di situ saya berfokus kepada aturan yang ada. Kalau aturan itu mengatakan A, saya harus berbuat untuk mengatakan A. Kalau B, saya harus melakukan B. Berarti Misalnya ada kalender pendidikan. Kalau kalender pendidikan itu hari ini masih masuk, kita ya harus masih masuk. Kalau sudah libur, kita ya harus libur. Apapun yang terjadi seperti itu, insya Allah. berarti pengambilan keputusan itu yang pertama didasarkan dengan aturan, sesuai aturan yang berlaku ya Bu ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Baina lakukan selama ini? Saya pertama datang mencari informasi apakah itu memang benar. Kemudian selanjutnya saya datang ke lapangan untuk mencari kebenaran fakta itu. Setelah itu kita berbicara dengan berbagai pihak, terutama warga sekolah, baik itu Bapak Ibu guru, wali murid, komite atau tokoh masyarakat dan sebagainya. Setelah itu baru saya mengambil keputusan. Jadi kita menggali informasi, kemudian menjalin komunikasi untuk pengambilan keputusan yang tepat, gitu ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ina anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan, kalau bisa spontan ya kita lakukan spontan. Maksudnya saat itu juga kita ambil keputusan. Kalau memang memerlukan waktu, saya juga minta waktu atau dilanjutkan ke waktu lain. Berarti kita lihat dulu dari kasusnya. Terlalu berat atau tidak. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Ina
dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan yang saya hadapi selama ini itu kalau ada satu atau dua warga sekolah yang kurang sepakat dengan program saya. Itu tantangan bagi saya karena memang tidak semua orang itu bisa seide atau sepaham. Nah, untuk itu saya harus berusaha meyakinkan kepada orang tersebut untuk meyakinkan bagaimana caranya bahwa program yang saya buat itu memang baik untuk anak, baik untuk sekolah, dan baik untuk kita semua. Berarti dalam suatu lembaga itu kita untuk satu ide atau satu pemikiran itu memang perbedaan yang wajar kalau jika ada perbedaan ide atau pemikiran itu sendiri. Yang penting kita nanti musyawarah dan sepakat seperti itu. Saya pertama datang mencari informasi apakah itu memang benar. Kemudian selanjutnya saya datang ke lapangan untuk mencari kebenaran fakta itu. Setelah itu kita berbicara dengan berbagai pihak, terutama warga sekolah, baik itu bapak ibu guru, wali murid, komite atau tokoh masyarakat dan sebagainya. Setelah itu baru saya mengambil keputusan. Jadi kita menggali informasi, kemudian menjalin komunikasi untuk pengambilan keputusan yang tepat, gitu ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ina anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan, kalau bisa spontan ya kita lakukan spontan. Maksudnya saat itu juga kita ambil keputusan. Kalau memang memerlukan waktu, saya juga minta waktu atau dilanjutkan di waktu lain. Berarti kita lihat dulu dari kasusnya. Terlalu berat atau tidak. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Ina dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan yang saya hadapi selama ini itu kalau ada satu atau dua warga sekolah yang kurang sepakat dengan program saya. Itu tantangan bagi saya karena memang tidak semua orang itu bisa seide atau sepaham. Nah, untuk itu saya harus berusaha meyakinkan kepada orang tersebut untuk meyakinkan bagaimana caranya bahwa program yang saya buat itu memang baik untuk anak, baik untuk sekolah, dan baik untuk kita semua. Berarti dalam suatu lembaga itu kita untuk satu ide atau satu pemikiran itu memang perbedaan yang wajar kalau jika ada perbedaan ide atau pemikiran itu sendiri. Yang penting kita nanti musyawarah dan sepakat seperti itu. Sepakat. Oke. Selanjutnya Bu, apakah Bu Ina memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bu Ina langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Kalau jadwal tidak ada, cuma kalau memang ada terjadi sesuatu yang spontan ya saya harus menanganinya dengan spontan. Seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ina dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Jelas, yang sangat membantu saya itu adalah semua bapak ibu dewan guru, bahkan wali murid juga membantu saya, bapak komite pun juga sangat membantu saya. Jadi yang di sini yang membantu Semua pihak mempermudah penyelesaian permasalahan atau kasus-kasus di lembaganya jenengan itu semua pihak, mulai dari guru, dari wali murid, dan murid itu sendiri mungkin ya Bu ya. Iya. Karena biasanya dari murid yang ada masalah ya Bu ya. Iya, dari semua hal ini Bu yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang dapat Bu Ina petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang saya ambil adalah pengalaman itu adalah guru yang terbaik bagi kita.
Maksudnya dari pengalaman-pengalaman yang kita alami, kita akan menjadi lebih dewasa, kita akan lebih mampu untuk mengambil keputusan. Oke. Selanjutnya Bu, apakah Bu Ina memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bu Ina langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Kalau jadwal tidak ada, cuma kalau memang ada terjadi sesuatu yang spontan, ya saya harus menanganinya dengan spontan. Seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ina dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Jelas, yang sangat membantu saya itu adalah semua Bapak Ibu Dewan Guru, bahkan wali murid juga membantu saya, Bapak komite pun juga sangat membantu saya. Jadi yang di sini yang membantu Semua pihak mempermudah penyelesaian permasalahan atau kasus-kasus di lembaganya jenengan itu semua pihak, baik dari guru, dari wali murid, dan murid itu sendiri mungkin ya Bu ya. Iya, karena biasanya dari murid yang ada masalah ya Bu ya. Iya, dari semua hal ini Bu yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang dapat Bu Ina petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang saya ambil adalah pengalaman itu adalah guru yang terbaik bagi kita. Maksudnya dari pengalaman-pengalaman yang kita alami, kita akan menjadi lebih dewasa, kita akan lebih mampu untuk mengambil keputusan karena dari pengalaman tersebut, baik di lembaga sendiri maupun dari lembaga lain, begitu. Seperti itu Bu ya. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Seperti saat ini saya berbincang-bincang dengan Bu Ina adalah pengalaman yang terbaik bagi saya. Saya mendapatkan ilmu baru dari percakapan kita hari ini. Tanpa terasa Bu, ini kita sudah ada di sesi terakhir. Itu tadi pertanyaan terakhir saya di sesi wawancara saya dengan Kepala Sekolah SDN 4 Trimulyo, Bu Ina sendiri. Terima kasih Bu, saya ucapkan atas kelonggaran waktu yang jenengan berikan, dan selalu sehat Bu ya. Amin. Dan tetap semangat membangun ini, lembaga ini menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan mencetak peserta didik yang unggul. Amin. Bu Yuri juga seperti itu, mudah-mudahan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa-doanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuliatin, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Di sini saya mendapatkan tugas di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Kali ini saya berkesempatan mewawancarai Bu Ngatemi SPD selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 3 Dampit, dan juga sekolah SMP ini menjadi satu lokasi dengan SD saya. Terima kasih Bu Ngatemi saya ucapkan karena Bu Ngatemi sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Baik, untuk Bu Ngatemi, apakah Bu Ngatemi hari ini sudah siap untuk wawancara bersama saya? Oke. Di sini Bu, saya akan menganalisis praktek pengambilan keputusan dilema etika itu yang menyangkut pengetahuan, ada 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 langkah pengujian, di mana ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan ke jenengan. Saya harap jenengan bisa menjawabnya sesuai di lembaga jenengan. Baik, Bu Ngatemi, sudah siap untuk sesi pertama pertanyaannya? Siap. Oke, pertanyaan pertama yang saya ajukan ke Bu Ngatemi selaku Kepala Sekolah SMP PGRI.
3 nyambit. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bu Natemi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya selaku kepala sekolah di SMP PGRI Nangambit itu setiap hari yang ada di sekolah itu pasti tidak lepas dari suatu masalah. Nah, kebetulan yang Bu Yuliatin pertanyakan di sini adalah mengenai etika dan rujukan moral. Dari etika dan rujukan moral itu, nah kita bisa mengidentifikasi apakah itu masalah etika atau rujukan moral. Nah, setelah kita identifikasi terlebih dahulu, maka kita bisa mengambil langkah, yaitu dengan cara meminta kesiswaan, nah bekerja sama dengan Bapak Ibu Dewan Guru yang lain untuk mengambil keputusan dalam rangka menangani etika dan rujukan moral tersebut. Oh ya, seperti itu ya Bu. Jadi bekerja sama dengan kesiswaan dan guru-guru untuk menangani tentang dilema etika atau rujukan moral. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Natemi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Natemi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk yang nomor 2 ini, karena pertanyaannya itu semuanya yang diambil keputusan adalah untuk kebaikan Bapak Ibu Dewan Guru. Jadi langkah yang kita ambil untuk 2 keputusan ini, kita selalu berkomunikasi dan kita musyawarahkan dengan semua Dewan Guru dan kita ambil resiko yang terkecil dari keputusan tersebut. Nah, karena semua keputusan itu tidak selalu mendapatkan dukungan. Nah, kadang ada yang mendukung, tapi kadang ada yang memiliki resiko. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kita ambil resiko yang terkecil dari keputusan. Resiko yang paling kecil ketika kita mengambil keputusan agar keputusan itu nanti bisa diterima oleh semua pihak. Ya, dan tentunya bisa bermanfaat untuk semua. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Natemi lakukan selama ini? Untuk prosedur atau langkah-langkah itu tetap seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, kita memanggil dari seluruh urusan. Dari kepala sekolah kan ada namanya wakil kepala sekolah, urusan guru, kemudian ada kesiswaan, ada sarana dan prasarana. Nah, itu kita kumpulkan semuanya dan dari situ kita ambil dengan jalan yang terbaik dulu, yaitu musyawarah dengan meminta dari berbagai pendapat. Karena bagaimanapun kita kepala sekolah itu tidak bisa menentukan keputusan sendiri tanpa melibatkan dari Bapak Ibu Dewan Guru. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau membicarakan tentang tantangan, namanya saja mengambil keputusan itu pasti ada tantangan. Yang pertama, ada Bapak Ibu Guru yang mungkin mendukung dari keputusan kita. Yang kedua, ada salah satu mungkin dari Bapak Ibu Dewan Guru itu yang tidak mendukung dari keputusan. Maka dari situ kita bisa mengambil langkah yang terbaik. Dari keputusan misalnya yang tidak mendukung dari keputusan kita, pada saat misalnya ya ini ya, pada saat diadakan rapat, Bapak Ibu tidak mau mengajukan usul yang kita sampaikan, tapi secara otomatis mungkin terjadi unek-unek untuk keputusan yang kita ambil. Jadi kita mengambil keputusan yang nanti tidak memberatkan bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi ya sebagian besar itu sudah mendukung keputusan yang kita ambil. Itu berarti ada sedikit tantangan di jenengan, mungkin ada beberapa guru yang mendukung, ada beberapa guru yang kurang mendukung ketika jenengan mengambil keputusan. Dan ketika jenengan
mengadakan rapat, ada beberapa guru yang siap untuk berani mengajukan pertanyaan, atau ketika musyawarah berani mengambil keputusan seperti apa, ada yang tidak berani seperti itu. Selanjutnya, apakah Bunga Tumi itu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bunga Tumi langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu yang jenengan jalankan? Kalau yang ditanyakan itu tentang prosedur ya, Prosedur dan prosedur atau jadwal, itu rasa tidak ada jadwal khusus untuk menangani masalah etika. Jika saja terjadi pelanggaran etika di sekolah, maka kita langsung menangani, yaitu dengan cara kerjasama dengan urusan kesiswaan. Berarti kalau di lembaga pendidikan kita bisa koordinasi dengan kesiswaan. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk menangani masalah Dilema etika ini. Oke, tidak ada jadwal khusus. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunga Tumi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor yang mendorong atau mendukung pada saat kita mengambil keputusan, itu saya rasa dari semua Bapak Ibu Dewan Guru dulu. Nah, kita datang koordinasi atau musyawarah. Nah, di samping itu kita juga berpedoman pada prinsip atau sikap yang dimiliki oleh seorang guru. Misalnya saja kita harus memiliki wawasan yang luas. Jadi maksud saya itu kita sebagai kepala sekolah itu harus bisa memecahkan semua masalah. Jadi kita mempersatukan pendapat dari Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, baru kita ambil suara yang terbanyak untuk mengambil keputusan tersebut. Seperti itu. Berarti untuk faktor-faktornya itu tetap guru atau Bekerja sama dengan Dewan Guru, tetap bekerja sama dengan Dewan Guru. Dari semua hal yang telah jenengan sampaikan Bunga Tumi, pembelajaran apa yang dapat Bunga Tumi petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? setelah kita mengambil keputusan dari dilema etika, maka kita bisa mengambil hikmahnya atau intinya bahwa etika di sekolah itu harus diterapkan betul kepada siswa-siswi sehingga anak itu tahu mana yang benar, mana yang harus dilaksanakan, dan mana yang tidak harus dikerjakan. Dengan demikian, maka kita di tahun-tahun selanjutnya bisa membawa siswa itu memiliki sikap yang lebih baik, memiliki disiplin yang kuat, dan memiliki suri tauladan yang baik. Itu menurut pendapat saya. Tauladan yang baik. Oke. Tak terasa Bunga Tumi, ini tadi sudah di sesi terakhir pertanyaan saya yang saya ajukan di jenengan. Jenengan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya jenengan, dan jenengan sudah meluangkan waktu di mana seorang kepala sekolah tentu saja sangat sibuk dan membagi waktu untuk mana di sekolah, mana ada dinas luar. Seperti itu, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum